Ada 120 duel, Inter membuat 20 tackle, sedangkan River Plate cuma 17. Inter membuat 18 pelanggaran, River Plate 20. Kartu kuningnya selama pertandingan 8 dan River Plate menghasilkan 2 kartu merah, pertandingan yang sangat keras. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, selamat berakhir pekan, selamat menikmati waktu dengan keluarga teman-teman. Seperti biasanya, pasca pertandingan gue akan bacain data fakta menarik dari pertandingan tersebut dan juga statement-statement dari sesi konferensi pers. Tetapi akan gue mulai terlebih dahulu teman-teman dengan berita-berita menarik dari tim kesayangan kita. Yang pertama, gue ingin menunjukkan ke teman-teman semua, bracket babak 16 besar ya. Inter akan menghadapi tim perwakilan dari Brazil, Fluminense, dan kita berada di bracket sebelah kiri teman-teman. Sayang sekali Juve pakai acara kebantai dengan City ya. Jadinya City akan berada di sisi kiri teman-teman. Sehingga apabila kita menang dari Fluminense, maka lawan berikutnya sepertinya akan Manchester City. Ya, semoga Al Hilal bisa bikin keajaiban ya, menaklukkan City sehingga Inter akan menghadapi Simone Inzaghi. Ini ya, kalau menurut Football Myths data dari superkomputer yang mereka gunakan, secara statistik peluang terbesar untuk partai final yaitu mempertemukan Inter dengan PSG lagi teman-teman. Aduh, gua nggak sanggup sih nonton final Inter lawan PSG lagi. Peluangnya 13%. Angka 13% sih sebetulnya kecil ya. Tetapi kalau dibandingkan dengan peluang-peluang partai final yang lain, kita yang paling gede bahkan 2 kali lipat teman-teman. Peluang yang kedua cuma sebesar 6% yaitu PSG versus Chelsea. Lalu kemudian 5% ada City versus PSG, Munchen versus Inter, dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat pada layar. Nah, yang unik teman-teman dari bracket Piala Dunia antar klub ini mempertemukan antara tim yang logonya berbentuk bulat melawan tim dengan logo berbentuk shield ya, atau tameng. Sekali lagi, menurut teman-teman siapa nih yang akan melaju ke partai final? Semoga Inter bisa melaju sejauh-jauhnya, syukur-syukur juara. Nah, ngomong-ngomong soal Piala Dunia antar klub teman-teman, 4 pemain dinyatakan akan dicoret tidak akan ikut Piala Dunia sampai akhir, yaitu Hakan Calhanoglu, Pavard, Bisek, dan Zelinski. Keempat pemain ini masih dalam kondisi cedera dan dipulangkan ke Milano. Menurut gua yang paling disayangkan adalah kehilangan Pavard dan Bisek ya. Berarti saat ini center back kanan kita tinggal tersisa Darmian teman-teman. Dan sebagai backup Darmian tersisa Stefan De Vrij yang posisi aslinya adalah center back tengah. Lalu terkait Mercato, ada jurnalis Calcio lainnya namanya Matteo Moretto. Dia bilang begini teman-teman, jejak proses negosiasi Inter dengan Højlund dari Manchester United sepenuhnya sirna karena Inter semakin yakin untuk mempertahankan Pio Esposito. Di sini dituliskan oleh si Moretto teman-teman bahwa striker Inter di musim depan adalah Lautaro, Thuram, lalu kemudian ada Boni, lalu kemudian striker berikutnya adalah Pio Esposito dan juga Taremi. Lalu kemudian yang berikutnya gue mau bacain data fakta menarik dari pertandingan melawan River Plate. Yang pertama, pemain yang paling banyak membuat peluang di partai lawan River Plate adalah Aslani dengan 4 peluang teman-teman, luar biasa. Kemudian nomor 2 ada Susik, padahal Susik ini baru masuk ya di pertengahan babak kedua, tetapi jumlah peluang yang dia buat sudah lebih banyak dibandingkan pemain lain. Kemudian yang ketiga ada Mkhitaryan. Itu tadi adalah jumlah peluang yang dibuat di pertandingan lawan River Plate. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan ya, di 3 pertandingan babak grup dan kita bandingkan dengan pemain-pemain dari tim lainnya, pemain yang paling banyak membuat peluang adalah Barella teman-teman dengan 11 kali ya, 11 peluang. Kemudian di bawahnya ada Acuna, Arias, Kimmich, dan Veiga. Wah, luar biasa juga nih Acuna ya, bek kiri tapi buat peluangnya sampai 9 kali lebih banyak dibandingkan pemain-pemain lainnya. Lalu data menarik lainnya lagi teman-teman, pemain Inter yang paling banyak dilanggar selama babak grup Piala Dunia adalah Esposito bersaudara. Keduanya sama-sama dilanggar 4 kali, baik Pio maupun Sebas. Ngomong-ngomong soal Pio Esposito teman-teman, di pertandingan lawan River Plate dia terpilih sebagai man of the match ya, tampil 83 menit, membuat 1 gol.
Akurasi umpannya 84%, luar biasa. Membuat 2 long ball sukses dari 3 percobaan. Memenangi duel bola bawah 4 kali dari 8 percobaan. Dan menang 3 duel udara dari 4 percobaan. Sungguh luar biasa. Ini pemain masih 19 tahun teman-teman. Dan memang terlihat ya, dia sangat dominan dalam berduel dengan back-back lawan. Nah, Pio ini teman-teman di 2 pertandingan terakhir selalu krusial ya. Selain di pertandingan lawan River Plate dia mencetak gol. Nah, sebelumnya di pertandingan melawan Urawa Reds dia juga membuat assist untuk gol kemenangan dari Valentin Carboni. Ini berarti Pio Esposito sudah mencetak 1 gol 1 assist di Piala Dunia. Dan menurut data Opta, mereka mengatakan bahwa di antara pemain di Piala Dunia ini yang telah mencetak 1 gol 1 assist, hanya Job Bellingham yang lebih muda dari Francesco Pio Esposito. Untuk Pio Esposito lahir di Juni 2005 teman-teman. Sementara Job Bellingham lahir di September 2005, cuma beda bulan saja. Kemudian yang berikutnya untuk statistik pertandingan, Inter penguasaan bola cuma 56% saja, tidak signifikan teman-teman. Jumlah shot on targetnya juga nggak signifikan ya, Inter 3, River Plate 2. Jumlah shotnya juga 16, River Plate 10. Sementara untuk umpan kunci, Inter 14, River Plate 8. Artinya kalau dilihat dari sisi statistik, sebetulnya pertandingannya berlangsung berimbang. Tetapi kalau kita lihat dari expected goal, lumayan juga nih. Inter 2,04 sesuai dengan jumlah golnya ya. Sementara River Plate expected golnya cuma 0,5, nggak sampai 1 gol teman-teman. Jadi di pertandingan kemarin, walaupun dari sisi penguasaan bola terlihat berimbang, River Plate beberapa kali seperti jual beli serangan, tetapi serangan-serangan dari River Plate tidak berbahaya. Kemudian yang menarik kita lihat juga statistik untuk duelnya teman-teman, sangat menggambarkan jalannya pertandingan yang keras ya. Ada 120 duel, Inter membuat 20 tackle, sedangkan River Plate cuma 17. Inter membuat 18 pelanggaran, River Plate 20. Kartu kuningnya selama pertandingan 8 dan River Plate menghasilkan 2 kartu merah, pertandingan yang sangat keras. Setelah 3 season terakhir menemani teman-teman semua, sekarang gua merasa perlu upgrade kamera supaya visual konten semakin bagus. Ayo teman-teman, tunjukkan dukungan ke channel Ceking Gita. Ada banyak cara, silahkan dipilih saja. Syukur-syukur pilih semua. Terima kasih banyak teman-teman. Kemudian lanjut yang berikutnya lagi teman-teman, gue mau bacain statement-statement menarik dari sesi konferensi pers. Yang pertama ada dari Pio Esposito, dia bilang begini: saya sangat bangga, mungkin saya belum sepenuhnya menyadarinya. Saya tidak percaya saya bisa melihat bola masuk ke gawang. Saya sudah bekerja keras selama bertahun-tahun dan sekarang saya memetik hasilnya. Waduh, nggak boleh terlalu takabur nih, baru 19 tahun udah merasa memetik hasil teman-teman. Lalu kemudian jurnalisnya bilang, apakah pertandingan hari ini adalah pertandingan yang fisikal? Kemudian Pio Esposito bilang begini, kekuatan terbaik dari skill saya adalah kemampuan menahan bola dan duel fisik. Saya sangat suka pertandingan-pertandingan fisikal seperti ini. Mungkin justru saya bisa tampil lebih baik lagi di pertandingan yang seperti ini. Cifu bilang kepada saya untuk memanfaatkan kelebihan dalam postur saya dan saya rasa saya berhasil. Saya ingin berterima kasih kepada Cifu atas kesempatan ini. Kemudian jurnalisnya bertanya lagi, apakah masa depan Anda akan bertahan di Inter? Esposito bilang begini, saya ingin terus tampil bagus seperti hari ini, memaksimalkan setiap kesempatan yang ada. Saya ingin benar-benar memanfaatkan Piala Dunia antar klub ini. Saya tahu bahwa saya akan menjadi starter sehari sebelumnya. Malam itu saya sulit tidur dan bermimpi dapat mencetak gol. Saya tahu bahwa cepat atau lambat kesempatan itu akan datang dan saya harus memanfaatkannya. Saat ini saya memang masih rookie di Inter, masih pemain baru. Tetapi saya sudah punya pengalaman 80 pertandingan lebih bersama Spezia di Serie B musim lalu. Kalau dilihat dari sisi itu, sebetulnya saya tidak rookie-rookie banget. Lanjut yang berikutnya ada dari Peter Susik teman-teman. Dia bilang begini, saya senang, saya selalu memberikan segalanya di lapangan dan saat latihan. Saya lihat Pio ada ruang di kotak penalti, kemudian saya berikan dia bola dan dia memang sangat bagus dalam hal menyelesaikan peluang. Saya merasa sangat baik di Inter, tetapi saya masih butuh waktu untuk benar-benar memahami apa yang diinginkan oleh Inter. Lalu kemudian yang terakhir ada dari Master Sifu teman-teman, dia bilang begini, sebelumnya kita melihat Carboni dan hari ini giliran Pio yang mendapatkan aplaus dari banyak orang. Ulang tahunnya sebentar lagi, jadi dia harus mentraktir seluruh tim makan malam.
Saya senang untuknya. Dia memainkan pertandingan yang luar biasa baik dari sisi fisik maupun mental. Saya sangat senang. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Kritik, saran, ajakan kerjasama bisa hubungi gue di link yang ada di kolom deskripsi. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.